Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Ajar Farm, channel yang mengulas tentang rawatan burung kicau. Oke kawan-kawan, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips untuk merawat anakan burung kolibri kelapa atau korlap ya, lebih dikenal korlap, manggar ataupun wiceh. Nah ini kebetulan sekali saya kemarin hari Jumat kemarin bolang dan dapat sarang burung kolibri kelapa. Nah ini bertepatan ada 2 anakan. Pada hari Jumat sudah saya rawat selama 2 hari dan terlihat masih baik-baik saja. Oke, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan ketika merawat burung anakan seperti ini, apalagi burung jenis kolibri kelapa itu hampir sama juga dengan jenis burung sokon ya, atau burung kolibri yang lain, yaitu burung-burung pemakan nektar. Tapi perlu kawan-kawan ketahui, walaupun burung-burung itu burung pemakan nektar, itu ketika anakan, burung-burung itu diberi makan serangga oleh induknya masing-masing. Jadi tidak langsung dari anakan itu induknya meloloh dengan air gula ya, atau mungkin air nektar ya, tapi menggunakan serangga. Jadi yang pertama, kita harus menentukan pakan yang tepat untuk burung anakan kolibri kelapa ini. Kalau saya memilih itu, saya memilih menggunakan jangkrik ya, jangkrik seperti ini. Nah, ini saya menggunakan jangkrik yang saya hilangkan kepala, kaki dan kepalanya. Nah, kaki dan kepalanya itu kan keras ya. Jadi usahakan untuk burung anakan itu tidak diberi makanan yang keras-keras dulu, masih makanan yang lunak. Kalau terlalu besar mungkin bisa diberikan itu hanya bagian perutnya saja. Jadi usahakan yang kita berikan itu serangga-serangga yang lunak ya kawan-kawan. Ini saya taruh di wadah dulu. Ini akan saya kasih dua loloh ya, ini untuk anakan-anakan ini. Kemudian untuk waktu meloloh sendiri itu kapan saja supaya burung itu punya kesempatan hidup yang lebih tinggi. Jadi kalau saya itu mengusahakan maksimal setiap 1 jam sekali itu saya loloh untuk anakan burung kolibri ini. Karena saya melihat juga di sarangnya, itu ketika saya melihat sarangnya itu setiap setengah jam sampai 1 jam sekali itu induknya itu membawa makanan untuk anakan burung. Jadi dengan melihat kondisi di alam seperti itu, saya menirukan pola makan, pola rawatan dari indukan burung kolibri kelapa. Jadi nanti supaya burung itu tidak tidak terlalu kurus ya. Biasanya kalau dirawat manusia itu kurus, tetapi kalau sering dikasih makan itu burung juga tidak akan kurus. Selanjutnya untuk yang perlu diperhatikan lagi adalah kebersihannya ya kawan-kawan. Jadi biasanya burung ini tadi sudah mengeluarkan kotoran ya. Biasanya burung anakan seperti ini setelah diloloh itu akan mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran itu harus kita bersihkan. Karena sarang yang kotor, lembab itu dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, bakteri. Biasanya ada lalat hinggap, kemudian ada ulat, itu yang biasanya membuat anakan burung itu sakit, bahkan bisa terluka. Nah itu mengeluarkan kotoran seperti ini harus kita ambil dan kita bersihkan ya. Kita bersihkan kawan-kawan. Jadi selain dari pola pakan, itu kebersihan adalah hal yang utama. Kemudian kita meloloh burung ini sampai bisa nangkring sendiri, atau burung jenis-jenis kolibri itu bisa kita lolos sampai
dia bisa nangkring. Ketika burung itu sudah bisa nangkring, itu sudah bisa mulai kita latih dengan memberikan nektar. Tapi untuk kolibri kelapa ini bisa juga diberikan pisang ataupun fur ya kawan-kawan, berbeda dengan jenis kolibri yang lain. Jenis kolibri ini hampir sama dengan kolibri wulung yang bisa diberi makan dengan pisang dan juga fur. Kemudian untuk rawatan malamnya, malam hari atau sore hari itu saya tidak menggunakan oven ya kawan-kawan. Saya tidak menggunakan oven, dan walaupun tidak menggunakan oven, nyatanya ini juga pertumbuhannya baik. Saya menggunakan ini, ya. Ini wadah apa ya? Wadah jajan ya. Kalau di sini ini wadah jajan, biasanya ini untuk ketika baru dari hajatan itu wadahnya ini. Ini kita masukkan saja, terus kita tutup rapat dan kita simpan di tempat yang gelap kalau malam hari. Itu sudah aman. Tanpa dilubangi pun burung tetap bisa bernapas. Dan ini bisa dibuktikan karena setiap saya meloloh anakan itu pasti menggunakan menggunakan kantong seperti ini, dan nyatanya burung itu juga tetap bisa napas, tetap bisa tumbuh besar. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika merawat anakan seperti ini. Yang pertama adalah makanannya, yang kedua kebersihannya, yang ketiga adalah hangat tubuhnya. Kalau sekiranya kawan-kawan semuanya mendapatkan anakan dan khawatir kedinginan, itu bisa diberikan open. Tetapi kalau saya secara pribadi itu tidak menggunakan open. Saya hanya menggunakan bungkus jajan ini untuk menghangatkan burung-burung anakan. Jadi apalagi kalau burung anakan itu lebih dari satu, burung akan saling menghangatkan satu sama lain. Kemudian di dalam wadah itu juga akan menjadi hangat, suhu tubuhnya tidak akan keluar, dan udara dingin dari luar itu tidak akan masuk. Nah, seperti itu kawan-kawan, cara saya merawat anakan burung kolibri kelapa. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang sudah like dan subscribe video-video saya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.